Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Erni Alfiani. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dimensi 3 part 1. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih itu dimensi 3. Jadi dimensi 3 itu merupakan suatu bangun yang memiliki ruang atau volume. Ya, jadi dimensi 3 itu adalah bangun ruang ya, dimana dibentuk oleh titik-titik, juga ada garis dan juga ada bidang. Nah, jadi dimensi 3 itu adalah bangun ruang yang terbentuk dari titik, garis, dan bidang. Nah, oleh karena itu kita akan membahas dulu apa sih itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Nah, untuk titik sendiri, titik itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah noktah ya, karena definisi dari titik sendiri itu memang tidak bisa dideskripsikan ya. Karena itu titik sering digunakan notasi atau tanda noktah. Nah, titik itu seperti ini. Nah, dan notasinya biasanya untuk titik itu menggunakan huruf kapital, misalkan huruf A besar ya. Jadi ini adalah titik A. Ada lagi misalkan titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, yang kedua, selain titik juga ada yang namanya garis. Garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ya, yang terhubung satu sama lain ya. Nah, tadi kan ada titik, misalkan titik A, kemudian ada titik B. Nah, jika kedua titik ini dihubungkan, maka nantinya akan membentuk sebuah garis. Inilah adalah definisi dari garis. Panjang garis itu adalah jarak antara titik A sampai ke titik B, itulah panjang garisnya. Kemudian selain titik dan garis, ada juga istilah lain, yaitu bidang. Bidang sendiri yang dimasuk di sini adalah bidang datar ya. Bidang datar. Bidang datar itu apa? Bidang datar itu adalah yang mewakili suatu bidang ya, atau suatu bagian dari bangun ruang itu sendiri ya. Jadi bidang itu adalah elemen-elemen dari bangun ruang ya. Nah, bidang itu biasanya berbentuk, ada beberapa macam ya. Ada yang bentuknya persegi, nah, kemudian juga persegi panjang, dan ada juga yang berbentuk jajar genjang ya. Nah, sebenarnya jajar genjang dengan persegi itu memiliki kesamaan. Ini dari bentuk sedikit berbeda ya. Nah, inilah disebut bidang. Nah, jadi bidang itu sebenarnya adalah kumpulan dari garis-garis ya. Nah, bidang juga masuk ke dalam bagian dari bangun ruang. Contohnya di sini ada 3 bidang ya, yaitu ada bidang persegi. Di sini bidang perseginya itu bidang persegi ABCD. Juga ada bidang persegi panjang yaitu ABCD. Dan misalkan di sini ada bidang jajar genjang PQRS ya. Nah, bidang-bidang ini jika nanti digabungkan dengan bidang yang serupa, nanti akan membentuk sebuah bangun ruang. Oke, kita pahami dulu ya definisi dari titik, garis, dan bidang, karena dimensi 3 itu sangat kait sekali eratnya dengan 3 elemen tersebut. Oke, selanjutnya selain memahami tentang titik, garis, dan bidang, kita akan membahas selanjutnya tentang jarak. Apa itu jarak? Nah, jarak sendiri adalah ukuran ya, ukuran panjang dari sebuah titik awal ke titik yang akan kita tuju ya. Itu adalah jarak. Nah, jarak sendiri ada rumusnya ya. Misalkan kita akan mencari sebuah jarak dari suatu titik koordinat ya. Nah, kenapa harus menggunakan titik koordinat? Karena biasanya dimensi 3 ini dilukisnya di dalam koordinat kartesius ya, atau bidang kartesius, sehingga titiknya pun merupakan titik koordinat kartesius. Nah, rumusnya adalah x2 dikurangi x1 kemudian y2 dikurangi y1. Nah, ini untuk mencari jarak ya dari sebuah koordinat titik, atau jarak dari antar dua titik ya. Kita bisa menentukan rumus ini, yaitu x kedua dikurangi x pertama. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, nanti kan misalkan ada sebuah titik ya. Misalkan di sini ada titik A dengan koordinat pastikan x1, y1 ya. Kemudian ada titik lagi, misalkan di sini titik B. Titik B itu koordinatnya x2, y2. Nah, untuk mengetahui jarak dari titik A ke B, kita tinggal masukkan saja rumusnya ke sini ya. Koordinatnya berapa? Nah, untuk x2-nya, karena yang kita tanyakan adalah jarak dari A ke B, maka yang x2 itu adalah yang titik B. Nah, x1-nya yang titik A.
begitu juga yang Y-nya ya. Ini tinggal kita substitusikan ke sini, kemudian nanti kita akan mengetahui berapa jaraknya. Nah, jarak itu dinotasikan dengan D-nya ya. Oke, itu untuk jarak antara dua titik. Nah, selain itu kita juga dapat menghitung jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis ya. Nah, rumusnya berbeda kalau untuk sebuah titik dengan sebuah garis. Nah, ini adalah rumus untuk jarak titik ya, jarak titik dengan sebuah garis. Contoh gambarnya seperti ini. Misalkan ini ada titik A, di sini ada sebuah garis G. Nah, jika kita ingin mencari jarak antara titik ini dengan garis atau jarak titik terhadap garis ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu D sama dengan nilai mutlak dari A dikali X1 ditambah B dikali Y1 ditambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke, itu contohnya ya. Untuk penerapan rumus ini nanti akan dibahas lebih lanjut pada bangun datar atau bangun ruang yang akan kita bahas di selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara unsur-unsur pada bangun datar ya. Ini lanjut dari yang tadi pembahasan tentang titik, garis, dan bidang serta jarak ya. Ini kita masuk kepada rumus yang lebih spesifik. Dan di dalam bangun datar yang seperti kita tahu ada beberapa macam ya bangun datar. Seperti yang tadi sudah dicontohkan di sini, ada persegi, persegi panjang, dan datar genjang. Sebenarnya masih banyak lagi bangun datar lain ya. Ada segitiga, kemudian juga ada lingkaran. Nah, kita akan membahas apa aja sih unsur yang ada di bangun datar ya, yang berkaitan dengan dimensi 3. Yang pertama, kita akan membahas rumus jarak antara dua titik ya. Jadi ketika kita akan mencari jarak antara dua titik, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Ini sebenarnya dalil Pitagoras ya. Nah, rumus ini tuh bisa digunakan untuk mencari jarak antara dua titik jika kita gunakan bantuan bentuk segitiga ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada titik P ya, titik O, dan titik Q ya. Misalkan tadinya di sini sudah diketahui misalkan panjang dari OP-nya berapa, misalkan X, kemudian panjang OQ-nya Y. Maka untuk mencari panjang dari PQ-nya kita bisa gunakan rumus ini ya, dalil Pitagoras. PQ sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah OQ kuadrat ya. Jadi ini menggunakan bantuan rumus Pitagoras ya. Oke, misalkan di sini ada sebuah contoh ya. Contohnya di sini ada sebuah bangun datar persegi panjang ABCD, di mana diketahui panjang dari persegi panjang ini adalah 12 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah kita menentukan berapa jarak titik B ke titik C ya. Ya, titik B ke titik C, kemudian titik A ke titik B, dan juga dari titik B ke titik D ya. Oke ya, nah ini. Nah, untuk titik dari jarak dari titik B ke titik C itu adalah sebenarnya lebar dari perseginya sendiri, yaitu sejajar atau nilainya sama dengan garis atau jarak titik A ke D ya. A ke D itu nilainya 5 cm. Nah, sedangkan untuk titik A ke B jaraknya itu sama aja dengan jarak panjang perseginya sendiri, persegi panjangnya sendiri, yaitu itu CD ya, yaitu 12 cm. Nah, sedangkan untuk jarak titik B ke titik D ini kita belum mengetahui ya. Jadi berapakah jaraknya dari titik B ke D ya. Ini akan kita cari ya. Tadi sininya 5, di sini 12. Nah, karena ini membentuk suatu segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan bantuan dalil Pitagoras ya. Yaitu tadi rumus yang di atas. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Maka BD sama dengan CB kuadrat ditambah CD kuadrat, yaitu CB-nya 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2, yaitu 25 ditambah 144 sama dengan akar dari 169. Maka nilai BD-nya adalah 13 cm ya. Jadi kita bisa tahu nih jarak dari titik B ke D berapa nilainya, yaitu 13 cm ya, dengan menggunakan bantuan dari Pitagoras. Oke, selanjutnya kita akan membahas jarak titik ke garis ya. Jadi pada bangun datar juga ada yang namanya jarak dari titik ke garis ya. Nah, untuk menentukan jarak titik ke garis ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika titiknya itu berada pada garis untuk menempel pada garis, atau jika titiknya berada di luar garis. Kenapa titiknya bisa dibagi dua kemungkinan ya? Jadi titik yang terletak pada dalam garis itu berarti
titik itu dilalui oleh garisnya, sedangkan kalau yang di luar garis tidak dilalui oleh garisnya. Nah, contoh gambar seperti ini. Ini adalah contoh titik yang dilalui garis ya. Ini contoh titik yang berada di luar garis. Oke, di sini ada contoh ya. Di sini ada sebuah segitiga sama sisi, yaitu segitiga KLM, di mana panjang sisinya 6 cm. Kita akan mencari jarak dari titik K ke garis LM ya. Jadi berapakah jaraknya ya dari titik K ke garis LM ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan bantuan gambar ya. Kita akan gambar dulu ya segitiganya KLM. Nah, karena K-nya itu titik sedangkan L-nya itu ada garis, nah kita tinggal tarik aja garis tegak lurus dari titik K menuju ke garis LM ya. Nah, di sini misalkan kita menemukan ya garis bayangan. Nah, ini kita misalkan sebagai K aksen ya, atau bayangan dari titik K. Nah, untuk kita menentukan panjang dari garis K ke garis K aksen ya, kita sebenarnya bisa menggunakan bantuan dari Pythagoras juga ya. Nah, karena ini tegak lurus ya, K ke aksen itu tegak lurus, maka K aksen ini akan membagi dua garis LM ya. Karena LM-nya itu tadi 6 ya, maka ketika dibagi dua, jarak dari K aksen ke M adalah setengah dari 6 cm, yaitu 3 cm. Begitupun jarak dari L ke K aksen sama ya, menjadi 3 cm. Nah, kita sudah menemukan ya. Nah, dengan mengetahui panjang K aksen ke M, kita bisa menggunakan bantuan dari Pythagoras. Maka jarak dari titik K ke K aksen adalah akar dari. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan ya rumus Pythagoras, yaitu untuk mencari jarak dari K ke K aksen kita gunakan rumus Pythagoras. Nah, cuman kita harus teliti karena di sini yang kita cari bukan bidang miringnya ya, tapi bidang tegaknya. Maka gunakan rumusnya jangan dijumlah, melainkan kita kurangi. Yang mana kita kurangi yaitu bidang miringnya, yaitu jarak K ke M ya. Jadi KM kuadrat dikurangi K aksen M ya. Jadi jarak dari K aksen ke M kuadrat ya. Tadi kita sudah dapat jarak dari K aksen ke M itu 3, dan jarak KM-nya ya, karena ini sisinya tadi sama sisi jadi sama 6, KM-nya juga 6 ya. Yang kita substitusi KM-nya 6 kuadrat dan K aksen M-nya adalah 3 kuadrat. Kita tinggal hitung 6 kuadrat 36 dan 3 kuadrat itu 9. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Nah, akar 27. Kita cari akar 27. Karena 27 bukan akar istimewa ya, tidak ada akar kuadrat langsungnya, maka kita sederhanakan saja. Nah, akar 27 itu sama aja dengan perkalian 9 dikali 3. Kemudian 9-nya ini bisa diakarkan ya menjadi 3. Nah, akar 3-nya tersisa. Jadi, kita dapat nih jarak dari K ke K aksen adalah 3 akar 3 cm ya. Gitu ya caranya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Ingat, di sini dalam dimensi 3 tadi itu adalah membahas tentang bangun ruang ya, intinya adalah bangun ruang. Tadi untuk bangun datar itu untuk pembukanya, supaya kita lebih memahami bahwasanya bangun ruang itu juga terdiri atau tersusun dari bangun-bangun datar ya. Nah, di dalam bangun datar ada titik dan garis. Nah, kemudian kita akan mencari jarak antara dua titik ya di bangun ruang. Nah, di sini ada sebuah kubus ya, kubus persegi ya, A, B, C, D, E, F, G, H, kubusnya ini ya. Kemudian di sini ada pertanyaannya ya, kita mencari jarak titik A ke D, kemudian ya di sini titik A-nya dan titik D-nya. Kemudian kita cari jarak titik F ke titik H ya, dan yang ketiga cari titik E ke titik C ya. Oke, kita akan bahas nomor 1 dulu. Kita akan cari jarak antara A ke D. Bahwa jarak dari A ke D ini adalah sebenarnya adalah jarak rusuk ya, atau panjang rusuk. Jadi kita tidak usah nyari lagi berapa jaraknya ya. Di sini panjang rusuknya sudah diketahui yaitu 6 cm ya. Maka jarak dari titik A ke titik D adalah panjang rusuk dari kubus itu sendiri ya. Panjang rusuk nih. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Jadi kita sudah dapat nilai dari A ke D. Kemudian dari F ke H. Ya, jarak dari F ke H itu di sini F ke H itu adalah garis diagonal ya, dari garis diagonal. Kita keluarkan dulu ya persegi EFGH ya. F ke H itu adalah diagonal, garis diagonal yang membagi persegi EFGH. Kita bisa menggunakan bantuan dari Pythagoras ya, karena ini adalah membentuk segitiga siku-siku di E. Atau bisa juga sebenarnya menggunakan siku-siku di G, itu terserah dari kalian ya mau menggunakan segitiga siku-siku yang mana.
Nah, karena FH ini adalah bidang miring, kita gunakan dari Pythagoras yang penjumlahan dari EF atau EH kuadrat ditambah dari EF kuadrat ya. Nah, EH-nya ini dengan EF-nya ini adalah siku-siku ya. Jadi kita tinggal tambahkan aja. Ini EH-nya 6 cm ya, karena panjang rusuk. Ya, EF-nya juga sama 6 cm, panjang rusuk juga. Tinggal kita jumlahkan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 36 tambah 36. Dari 36 adalah akar 72. Nah, akar 72 sendiri adalah perkalian dari 36 dikali 2, karena tidak ada akar langsung ya untuk 72. Nah, 36 bisa diakarkan ya. 36 itu akarnya adalah 6 ya. Ini udah 6, akar 2 tetap akar 2 aja, tidak bisa diakarkan. Oke, jadi kita dapat ya jarak dari F ke titik H adalah 6 akar 2 cm. Selanjutnya ketika kita akan cari ya jarak dari titik E ya, dari titik E ke C ya. Nah, kita lihat nih di dalam kubusnya ya. Oke, untuk titik E ke C ini adalah menyeberang ya, menyeberang karena tidak berada dalam satu bidang. Nah, maka disebutnya ini sebagai diagonal ruang karena tidak berada dalam satu bidang, tidak seperti yang tadi ya, FH itu berada dalam satu bidang, yang ini tidak berada dalam satu bidang atau di titiknya berada di dua bidang yang berbeda. Nah, maka dinamakan sebagai garis nanti ya, garis diagonal ruang. Oke, cara mencarinya tentu kita harus menggunakan beberapa bantuan karena itu tidak bisa langsung ya. Di sini kita bisa ambil sumber bantuan dari segitiga AEC atau juga bisa dari segitiga CEG ya. AEC ya. Dan segitiga juga bisa CEG atau CGE. Itu terserah ya, bisa pilih yang mana aja, sama aja hasilnya. Nah, saya akan menggunakan metode segitiga AEC aja deh ya. Oke, karena C ini adalah sisi miring, maka kita gunakan dari Pythagoras penjumlahan dari AE ya, dan AC. AE-nya 6 kuadrat karena rusuk ya, dan AC-nya itu adalah diagonal bidang ya. AC-nya itu diagonal bidang, yaitu 6 akar 2, nilainya sama dengan FH karena sama-sama bidang diagonal bidang ya. Kemudian kita cari aja akarnya. 6 kuadrat 36, 6 akar 2 72, dijumlahkan jadi akar 108. Akar 108 itu adalah perkalian dari 36 kali 3 ya. 36 itu kita akarkan menjadi 6 ya, dan akar 3 ya. Jadi hasil dari panjang atau jarak E ke C adalah 6 akar 3 cm. Oke, selanjutnya kita akan mencari jarak titik ke garis ya. Tadi jarak titik ke titik, sekarang jarak titik ke garis. Nah, di sini contoh kita menggunakan contoh 5 segitiga ya, segitiga A, B, C, D ya. Nah, di sini sudah diketahui rusuk-rusuknya, ada AB sama dengan AD sama dengan AC, nilainya 6 akar 2 ya. Kemudian ya, 6 akar 2 cm ya. Kemudian nilai BC sama dengan CD sama dengan BD, nilainya 12 cm ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Kita diperintahkan untuk mencari jarak titik A ke garis BE ya. Titik A ke garis BE. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Oke, untuk mencarinya kita bisa menggunakan bantuan garis BE ya. BE ini kan tegak lurus nanti dengan titik A-nya. Ya, BE ini ternyata siku-siku dengan segitiga BCE ya. Siku-siku di E ya. Maka kita keluarkan dulu nih ya segitiganya, segitiga BCE ya. Supaya nanti lebih gampang, BCE ini siku-siku ya di E. Nah, kemudian untuk mencari panjang BE-nya ya kita gunakan dari Pythagoras aja. Karena BE-nya yang terlurus, maka BC yang garis miring, bidang miring, BC kan bidang miring, berarti dikurangi oleh CE kuadrat ya. BC-nya itu sudah ada ya nilainya, BC-nya 12. Nah, CE-nya itu berapa? Nah, untuk CE-nya itu, CE itu di sini adalah setengah dari CD ya. Setengah dari CD, CD-nya adalah 12. Jadi setengah dari 12 adalah 6 cm. Kita substitusikan, BC-nya 12 pangkat 2, 6 pangkat 2, tinggal dikurangi ya, jadi 144 dikurangi 36. Hasilnya sama dengan akar, kita hitung dulu ya, akar 108 ini. Nah, akar 108 itu tidak ada akar kuadrat langsung, maka kita cari perkalian yang bisa menghasilkan 108, itu 36 kali 3 ya, hasilnya 6 akar 3 cm. Ini baru dapat panjang BE nya ya, belum sesuai pertanyaan, yaitu A ke garis BE ya. Nah, ini baru dapat BE nya kita. Selanjutnya kita akan mencari panjang jarak A ke E ya. Nah, untuk mencari panjang jarak A ke E ini, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku ya.
sini ada ADE ya, itu juga bisa ACE ya, siku-siku. Nah, bisa ada dua pilihan. Saya akan menggunakan yang ADE ya, ini segitiga ADE. Kemudian kita gunakan Pitagoras karena siku-siku tadi ya. Nah, kita gunakan AD kuadrat dikurangi ED kuadrat ya, karena kita cari adalah AE. AD-nya ada di sini, nilainya 6 akar 2 pangkat 2 dikurangi ED ya. Nah, ED-nya ini adalah setengah dari CD ya, setengah dari CD jadi 6 ya, 12 dibagi 2, 6 pangkat 2. Oke, kita tinggal pangkatkan aja ini. 6 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 72 dikurangi 36 ya. 36 72 dikurangi 36 adalah hasilnya sama dengan 36. Maka 36 adalah 6 cm. Jadi nilai AE-nya adalah 6 cm. Oke, selanjutnya kita akan mencari A ya. Dari A ke BE-nya ini. Kita bisa gunakan bantuan segitiga A, B, E ya. Kita keluarkan dulu segitiganya. A, B, E. Nah, AB-nya 6 akar 2, kemudian BE-nya itu 12. 6 akar 3. A-nya 6 ya. Nah, ini garis tegaknya ini dari A ke garis BE, titik A ke garis BE itu berapa yang akan kita cari ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini segitiga AB ini adalah segitiga siku-siku ya sepertinya. Nah, dari mana kita bisa menyimpulkannya? Nah, kita bisa lihat panjang-panjang dari masing-masing sisinya merupakan dalil dari Pitagoras ya, hasil dari rumus Pitagoras ya. Di sini yang paling besar kan 6 akar 3 ya. Nah, kalau kita gunakan rumus Pitagoras, 6 akar 3 sisi miring. Nah, kita masukkan aja 6 akar 2 dipangkatkan ditambah 6 pangkat 2 ya. 6 akar 2 72 tambah 36 108 ya. Nah, 108 itu adalah sederhananya adalah 6 akar 3 ya. Jadi benar bahwa ini ada segitiga siku-siku karena panjang sisi-sisinya merupakan nilai-nilai dari hasil dari Pitagoras ya. Nah, kalau udah tahu ini siku-siku berarti kita kan bisa langsung mencari nanti ya. Mencari panjang A ini ya, A ke garis BE ini dengan tentuan luas segitiga ya, dengan tentuan luas segitiga. Rumus segitiga yang kita tahu itu adalah rumusnya setengah luas alas dikali tinggi ya. Maaf, setengah alas dikali tinggi ya. Oke, alasnya di sini kita bisa gunakan beberapa ya. Nah, kalau kita mau mencari A ke garis BE ini ya, kita gunakan rumus setengah alasnya yang BE dan tingginya itu ini yang sedang kita cari ya, jarak dari A ke garis BE. Anggap aja jarak dari A ke garis BE itu kita notasikan dengan huruf X ya, agar lebih mudah. X, jadi tingginya itu adalah X ya. Kita bisa gunakan perbandingan luas 3 ya, karena ini segitiganya siku-siku, jadi kita bisa menggunakan dua rumus siku ya, yaitu alasnya yang berada di salah satu sisi yang 90 derajat ya. Bisa kita AB, bisa juga alasnya yang jadi AE, itu sama aja. Oke, setengah kali B-nya 6 akar 3 dikali X, setengah dikali AB. AB-nya itu 6 akar 2 dikali AE, AE-nya 6 ya. Kita kalikan aja langsung, 6 dibagi 2 jadinya 3 akar 3 kali X sama dengan setengah dikali 6 akar 2 ya. Atau setengah kali 6 jadinya sisa 3 dikali 6 akar 2 ya. 3 akar 3 X sama dengan 18 ya, akar 2. 3 dikali 6 18. Jadi X sama dengan 18 akar 2 dibagi 3 akar 3 ya. Nah, dari sini sudah kita sederhanakan ya, tapi ini nggak bisa dibagi ya karena akarnya berbeda, akar 2 dengan akar 3. Maka kita gunakan cara dengan merasionalkan bentuk akar ya. Nah, penyebutnya di sini 3 akar 3, maka pengalinya juga 3 akar 3. Kita kalikan aja. Nanti yang atasnya dengan yang atas ya. Yang bawahnya juga kita kalikan dengan yang bawah ya. 18 dikali 3 itu 18 kali 3 itu hasilnya adalah 54. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Nah, 3 dikali 3 9. Akar 3 kali 3 sama dengan 3 ya. 54 akar 6 dibagi 27 ya. Tinggal bagi langsung aja yang atasnya, yang konstantanya 54 dibagi 27 hasilnya 2 akar 6 ya. Akar 6 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini adalah panjang X-nya atau jarak dari titik A ke garis BE ya. Jadi A ke garis BE itu panjangnya atau jaraknya adalah 2 akar 6 ya. Nah, ini kita sudah dapat ya nilainya. Memang caranya cukup panjang seperti ini ya. Nah, yang penting kita memahami yang namanya aturan-aturan segitiga ya. Oke, kita lanjut kepada jarak titik dengan bidang ya. Ingat di dalam
dimensi 3 atau bangku ruang itu bukan hanya ada titik dan garis, tapi juga ada bidang. Maka kita juga harus memahami rumus atau cara bagaimana mencari jarak dari titik ke bidang. Oke, di sini ada contoh ya. Panjang rusuk kubus kita jadi gunakan kubus ya. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya panjangnya 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik titik F ke bidang alas, kemudian titik A ke bidang CDHG, dan titik B ke bidang ACGE ya. Kita gambar dulu ya kubusnya supaya lebih memudahkan kita dalam mengilustrasikan nanti jaraknya seperti apa ya. Ini ya, kita gambar kubusnya dulu. Kubusnya ini A, B, C, D ya penulisannya ya. Kalau untuk penulisan itu untuk bangun ruang itu sebetulnya berurutan ya, A, B, C, D di dalam satu bidang, lanjut ke E, F, G, H di bidang yang sama juga. Jadi jangan ngacak ya. Karena rusuknya itu 12 cm ya, maka semua panjang rusuk pada dari setiap titik itu adalah 12 cm ya. Oke, selanjutnya kita mencari jarak dari F ke A, B, C, D ya. Kenapa A, B, C, D? Karena di sini alasnya itu yang A, B, C, D ya. Nah, kita lihat nih titik F ini dengan bidang A, B, C, D itu ya berhubungan langsung ya, memiliki jarak terdekat kepada titik B ya. Nah, jadi A, B, C, D dengan F berhubungan langsung antara titik F dengan titik B ya. Kita gunakan jarak yang terdekat ya. Jika kita mau mencari jarak dari titik ke bidang, gunakan jarak terdekat. Apalagi di sini tidak ada ketentuan ya bahwa titiknya itu jatuh di mana terhadap bidang yang kita cari. Maka kita cari jarak terdekatnya yaitu FB. Yang FB rusuk ini nilai 12 cm. Oke. Selanjutnya kita akan mencari yang B, itu jarak dari A ke CDHG ya. Nah, ini CDHG ini adalah bidang ya, bidang yang hampir sama sebenarnya dengan ABCD ya. Hanya ini bukan alas tapi bidang yang tegak. Nah, A ke CDHG ini juga sama, memiliki jarak terdekat hubungan langsung yaitu antara titik A dengan titik D ya. Maka kita juga sama gunakan jarak terdekat aja, kita ambil yang titik AD ya. Nah, AD-nya karena AD-nya itu adalah bagian dari rusuk juga, rusuk kubusnya. Ya udah, kita tahu rusuk kubusnya panjangnya adalah sama seperti yang rusuk yang lain 12 cm ya. Udah, kita dapat jadi hasil AD-nya adalah 12 cm. Oke, untuk mencari jarak dari titik ke bidang itu saya ingatkan sekali lagi, kalau jaraknya itu tidak ditentukan di mana jatuhnya, kita ambil aja jarak yang terdekat ya, atau yang punya hubungan langsung dengan bidang tersebut. Seperti ini tadi ya, AD itu berhubungan langsung dengan bidang CDHG ya. Oke, yang ketiga kita akan mencari jarak dari titik B ya ke bidang A, C, G, E ya. Ternyata ini bidangnya berbeda yang seperti yang tadi ya. Ini adalah bidang diagonal pada bangun ruang ini. CG ini bidang diagonalnya ya, karena bidang ini sebelum tidak terlihat maka kita gunakan bantuan garis diagonal menjadi sebuah bidang diagonal yaitu ACGE ya. Untuk jarak dari titik B ke bidang ini ya, ACGE ini memang tidak ada hubungan langsung ya kalau dilihat selain ke titik-titik A atau titik-titik C, maka kita buat garis ya, garis yang menghubungkan antara titik B dengan bidang ACGE-nya ya. Nah, kenapa tidak gunakan yang titik A atau titik E, G dan E ya? Karena ini namanya bidang diagonal ya. Jika kita gunakan titik yang A, C atau G, E itu akan menimbulkan salah tafsir, nanti akan dianggapnya itu bukan garis hubung antara titik dengan bidang diagonal ya, melainkan nanti B ke A itu jadinya antara jarak titik B ke bidang ADHE ya, atau kalau antara titik B dengan C itu antara bidang titik B dengan bidang CGHD ya. Jadi kalau untuk yang bidang diagonal itu kita ambil langsung ke bagian yang diagonalnya ya. Nah, kita anggap aja bidang yang kita cari itu adalah setengah dari BD-nya ya. Jarak dari menuju B ke D itu kan terputus oleh bidang ini ACGE ini, maka inilah jarak yang akan kita cari ya, menyentuh. Oke, jadi kita cari setengah BD. Setengah BD-nya itu kan adalah bidang diagonal ya. Bidang diagonalnya itu kita cari dulu. Nah, bidang diagonal itu masih miring ya. Kita gunakan Pitagoras. Kita bisa gunakan segitiga ABD atau juga BCD ya. Silakan. Saya akan menggunakan yang BCD ya. Nah, di sini BC pangkat 2 ditambah CD pangkat 2 ya. BC-nya 12 kuadrat tambah 12 kuadrat juga
Ya, sini 144 tambah 144 sama dengan akar 288 ya. Akar 288 ini kita sederhanakan dengan perkalian dari 144 dikali 2 ya, yaitu jadinya 12 akar 2. Kenapa? Karena 288 itu tidak ada akar langsung ya, jadi kita gunakan perkalian yang bisa kita sederhanakan, itu 144 dikali 2 ya. Oke, kita ketemu nilai BD-nya, kita cari setengah BD-nya itu 12 dibagi 2 ya. 12 bagi 2 hasilnya sama dengan 6 ya, 6 akar 2 ya. Ingat, kalau perkalian akar dibagi konstanta itu bisa ya, jadi 12 akar 2 dibagi 2 itu bisa, hasilnya adalah 6 akar 2. Demikianlah penjelasannya ya. Jadi untuk mencari BD ini kita harus mencari jarak yang terdekat terhadap bidang diagonalnya ya, yaitu ACGE ya. Demikian video penjelasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol like. Oke, demikianlah video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.